Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sang pencinta ulama channel. Mahsyar adalah dataran yang sangat luas, tempat berkumpulnya para makhluk yang pertama, hingga makhluk yang terakhir yang hidup. Dataran mahsyar berada di alam akhirat, dan dikatakan berpasir, tidak terlihat tinggi maupun tidak terlihat rendah. Di mahsyar inilah, semua makhluk Allah, yang berada di 7 lapisan langit dan bumi, termasuk malaikat, jin, manusia, binatang, berkumpul dan berdesak-desakan. Setiap manusia pada hari pengadilan akan hadir di mahsyar. Diiringi dengan 2 malaikat, yang satu sebagai pengiringnya, dan yang satu lagi sebagai saksi atas segala perbuatannya di dunia. Di hari itu, semua orang disibukkan dengan urusannya masing-masing, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Quran Surat Abasa ayat 37. Dari ayat ini, maka jelaslah, bahwa pada hari itu, semua orang akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Mereka akan lupa terhadap saudara, keluarga, kerabat, dan lain sebagainya. Tapi, pada waktu itu, hanya ada satu orang yang paling sibuk di akhirat. Siapakah dia? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Namun, sebelum lanjut, agar channel ini bisa menjadi lebih berkembang lagi, dalam menebar kemanfaatan dan juga kebaikan, dengan kerendahan hati, saya ingin mengajak Anda untuk terus mendukung channel ini dengan cara, tekan tombol like, subscribe dan aktifkan notifikasinya, serta berkomentarlah dengan bijak. Terima kasih. Sahabat sang pencinta ulama channel, lalu, sibuk untuk apa ia pada waktu itu? Dia sangat sibuk untuk menyelamatkan umatnya. Dan siapakah dia? Dia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari itu, semua suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya, anak lari dari orang tuanya, orang tua pun lari dari anaknya, pasangan lari dari pasangannya, sahabat lari dari sahabatnya. Pada hari itu, semua orang sibuk mengurusi dirinya sendiri. Semua orang, Nabi Adam, Nabi Nuh, semua nabi, dan semua manusia, pada hari itu sibuk dengan dirinya sendiri. Tapi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya orang yang pada hari itu sangat sibuk. Mondar-mandir, sibuknya luar biasa. Ketika sedang di padang mahsyar, Rasulullah langsung mencari. Mana umatku, mana umatku? Dikumpulkanlah semua umatnya, kemudian Nabi sujud kepada Allah. Dalam sujud yang sangat lama, hingga Allah mengatakan, "Ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu, mintalah, maka aku akan beri." "Ya Allah, aku tidak akan bangkit dari sujudku, sebelum aku mendapatkan apa yang kau janjikan." "Wahai Muhammad, mintalah." "Ya Allah, berikanlah aku kesempatan untuk memberi minum kepada umatku. Mereka kehausan, ya Allah, kasihani mereka kepanasan di bawah terik matahari." Akhirnya Allah mengatakan, "Ya Muhammad, ini telaga Al-Kautsar, beri minum kepada umatmu." Saat itu, beliau memanggil umatnya untuk memberikan minum kepada mereka, satu persatu, "Wahai umatku, wahai umatku." Sahabat sang pencinta ulama channel, betapa luar biasa kepedulian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Rasulullah padahal sudah dijamin masuk ke dalam surganya Allah. Surganya surga Firdaus, sudah ditunjukkan kepadanya nikmat surga Firdaus, tapi, beliau tak rela, beliau ingin umatnya ikut bersamanya, merasakan nikmatnya surga tersebut. Ditampakkan ke hadapan beliau, "Ini Firdaus, ini surgamu wahai Muhammad." Nabi tidak tersenyum sedikit pun, dia bertanya lagi, "Umatku di mana ya Allah?" "Ini Firdaus." "Umatku di mana ya Allah?" Mereka di padang mahsyar, Nabi langsung keluar dari surga, mencari umatnya, ia memberi minum satu persatu, "Wahai umatku, wahai umatku, umatku." Betapa bahagianya beliau ketika beliau bertemu umatnya. Lalu beliau memberi minum umatnya, sekali tegukan minuman itu, kita takkan haus lagi selamanya. Ketika seorang ibu, ayah, kekasih, meninggalkan kita,
Rasulullah sibuk mencari kita, di mana fulan, di mana fulan. Setelah selesai urusan umatnya di padang mahsyar, Rasulullah kembali bersujud di hadapan Allah dengan waktu yang sangat lama sambil menangis di hadapan Allah. Ya Robbi, ya Robbi, ya Robbi. Allah bertanya, ya Muhammad, mengapa kau sujud lagi? Bangun ya Muhammad, akan kuberikan apa yang kau minta. Rasul berkata, ya Allah selamatkan umatku dari Syirat. Maka Allah memerintahkan, tunggulah mereka di ujung Syirat. Rasul menunggu kita di ujung Syirat sambil mengatakan, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Maka, mereka yang memiliki amal banyak akan diselamatkan. Setelah semua terselamatkan di jembatan Syirat, Rasulullah sujud lagi di hadapan arsy-Nya Allah dengan sujud yang sangat lama. Allah mengatakan, ya Muhammad bangkitlah, akan kuberi apa yang kau mau. Ya Allah, selamatkan seseorang dari dalam neraka yang di dalam hatinya ada iman walau sekecil biji kurma, pinta Rasul. Akhirnya, Allah mengabulkan permintaan Rasul tersebut. Rasul berlari, meminta kepada malaikat untuk mengumpulkan umatnya yang di dalam hatinya ada iman walau hanya sekecil biji kurma. Mereka dikeluarkan dari neraka dalam keadaan menyedihkan, wajah mereka, tubuh mereka rusak parah. Rasulullah melihat mereka dengan air mata kasihan. Rasul memeluk umatnya dan dipersilahkan masuk ke surga. Rasul kembali dan bersujud di hadapan Allah dengan sujud yang sangat lama. Ya Muhammad bangkitlah, akan kukabulkan permintaanmu. Ya Rob, selamatkan umatku dari api neraka yang di dalam hatinya ada iman sekecil biji jagung. Kata Allah, aku izinkan. Rasul lari ke pintu neraka, dan meminta kepada malaikat untuk mengeluarkan umatnya yang di dalam hatinya ada iman sebesar biji jagung. Rasul kembali lagi dan bersujud di hadapan Allah dengan sujud yang sangat lama. Ya Allah, selamatkan umatku dari dalam api neraka yang di dalam hatinya ada iman sebesar biji zarroh atau biji sawi. Allah bilang, aku izinkan. Rasul lari lagi ke neraka dan mengeluarkan umatnya dari neraka. Rasul belum selesai, beliau kembali lagi dalam keadaan menangis, dan bersujud sepanjang waktu yang sangat lama. Apalagi ya Muhammad, bukankah aku sudah menyelamatkan banyak dari umatmu? Ya Allah, demi kasih sayangmu yang engkau miliki, selamatkan umatku yang mereka tidak punya amal kecuali hanya mengatakan, La ilaha illallah. Allah bilang, aku izinkan. Kemudian Muhammad lari lagi ke neraka, menyelamatkan kita atas seizin Allah. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Itu adalah murni kesalahan dari kami sendiri. Jika benar, serta memberi manfaat bagi Anda, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Tetap dukung kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.